underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dunia pendidikan kembali tercoreng atas jatuhnya korban jiwa dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta setelah mengikuti pendidikan dasar organisasi pecinta alam. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kegiatan itu disebutkan sebagai The Great Camping tahun 2017. Ya, ternyata membawa korban. Banyak yang luka-luka, ada yang luka berat, dan bahkan ada satu yang meninggal. Yang meninggal ini orangnya jenius ya, masuk fakultas elektro, dan menurut cita-citanya dia akan bisa mempunyai kesempatan untuk kuliah di Cambridge, England ya. Cita-citanya bagus, keluarganya sangat mendukung, tetapi apa boleh buat. Apa yang dicita-citakan dan dijadikan harapan dari keluarganya pupus sudah gara-gara mengikuti acara dari grup Mapala UII Jogja. Kejadian ini sungguh kita sesalkan. Zaman sekarang tidak tahu mengapa kok sepertinya tindakan-tindakan yang sadis itu terjadi terus. Ya, mestinya bisa diduga bahwa ini pengaruh dari televisi ya. Demo-demo yang anarkis, yang menghujat-hujat, ya, yang mau membunuh, ya, mau menggantung, itu selalu diteriak-teriakkan dan terjadi pembiaran ya. Kalau ini terjadi ya akibatnya seperti ini. Ya, anak-anak muda yang masih mahasiswa ini ya seenaknya sendiri dipikir hal-hal yang kayak gitu tuh dibolehkan. Ini kan menjadi repot. Kabarnya untuk kasus ini pihak universitas akan membentuk tim investigasi sendiri. Bagaimana Om Bob? Ya jelas ini sangat tidak betul. Kalau ada satu perbuatan yang negatif, sudah ada korban lagi, itu tim investigasinya juga harus sudah bukan dari internal. Karena kalau secara internal itu pasti terjadi konflik of interest. Pasti pimpinan internal itu apa mau, istilahnya bahasa Jawa itu bloko suto. Apakah mau membuka semua aib-aib yang terjadi di dalam internalnya itu sendiri? Karena kalau sampai terjadi internal itu nggak beres, bisa jadi ketuanya atau rektornya itu kan bisa dipecat. Ya, berarti selama ini tidak terjadi kepemimpinan yang bagus. Lah, disinilah ada faktor yang namanya conflict of interest, kepentingan daripada yang menyelidiki. Ya, oleh sebab itu internal itu boleh-boleh saja, tetapi tidak mengikat. Yang paling penting harus pihak kepolisian yang terjun menginvestigasi. Dengan demikian akan diketemukan hal-hal yang betul-betul fakta yang terjadi. Ya, saya baca itu almarhum itu pada saat menjalanin Mapala ini sudah merasa tidak kuat ya, merasa tidak kuat, minta ampun untuk dihentikan, untuk keluar, tetapi malah oleh senior-seniornya itu dipukulin lagi, diinjek-injek, sehingga akhirnya masuk rumah sakit dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Memang ini adalah satu hal yang sangat memalukan dan mencoreng universitas kita, apalagi UII yang sudah lama berdiri di Jogja dan terkenal mempunyai alumnus-alumnus yang bagus. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi Om Bob? Kejadian ini memang sudah tidak boleh ada lagi. Untuk supaya ini tidak terjadi, ya harus diselidiki dengan betul. Ini kesalahannya ada di tempat siapa. Kalau yang salah sudah ketemu, ya harus dihukum seberat-beratnya ya, agar supaya hal ini tidak terjadi lagi. Tetapi nanti tertuduh itu ya jangan mukanya ditutupi ya. Mukanya waktu diekspos di surat kabar maupun televisi itu mukanya ditutupin. Nah, itu kan tidak mendidik ya, melindungi orang yang berbuat tidak baik. Memang bisa dikatakan ini kan masih tertuduh. Ya, tapi kalau sudah dituduh kayak begini nih ya kebanyakannya kan betul ya. Kalau tidak betul ya polisi tidak berani ngomong kalau ini tertuduh kan. Paling sedikit sudah ada 2 bukti kan. Ada saksinya dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat harus dilakukan
pembenahan-pembenahan di dalam putusan pengadilan maupun kepolisian sehingga tidak akan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om